Hello travelers, Labuan Bajo itu nggak hanya Pulau Padar, Pulau Lengkuas, atau Pulau Komodo doang loh. Banyak spot wisata menarik, anti mainstream yang menarik juga untuk dikunjungi. Nah, travelers, kali ini saya mau ajak travelers untuk mengunjungi beberapa spot wisata di Labuan Bajo yang bisa dikunjungi kalau travelers cuman punya waktu sempit atau bisa dicapai lewat darat. Yuk ikuti terus channel ini. Travelers, kali ini saya mau ngajak travelers untuk mengunjungi spot wisata menarik di Goa Batu Cermin dan Goa Rangko di Labuan Bajo. Jadi dua goa ini adalah menyajikan pesona alam unik dan menakjubkan. Pertama, saya mengunjungi Goa Batu Cermin dulu ya. Goa Batu Cermin ini adalah goa yang menyajikan pesona alam unik dan menakjubkan. Menuju kawasan wisata ini juga gampang, karena tersedia angkutan umum yang dapat mengantarkan travelers dari Bandara Komodo Labuan Bajo hingga ke lokasi goanya. Mau naik kendaraan umum atau kendaraan rental atau kendaraan pribadi juga lebih gampang. Jaraknya cuma 3,7 km dari Bandara Komodo. Waktu tempuhnya sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh gua dari pusat kota Labuan Bajo hanya sekitar 20 menit aja. Bagusnya lagi, akses menuju ke kawasan ini juga sudah tertata rapi. Infrastrukturnya juga sudah cakep, terlihat bagus. Udah diresmiin juga sama Presiden Jokowi waktu itu. Nah, ini saya udah nyampe di Desa Batu Cermin. Sebelum berkunjung ke sana, masuk kita beli tiket dulu. Tiketnya murah, sekitar 10.000 per orang. Jadi ini Desa Batu Cermin ini luasnya sekitar 19 hektar ya. Tingginya kurang lebih 75 meter. Nah, karena kita datangnya rombongan, jadi sebelum kita mengitari kawasan Batu Cermin ini, kita diberikan briefing dulu, penjelasan dulu oleh petugas pemandu wisatanya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk menggunakan peralatan pengaman seperti senter dan juga helm. Habis briefing, kita mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke kawasan goa. Jarak dari pintu masuk sampai ke goa itu nggak terlalu jauh ya traveler, ya sekitar 200 meteran. Nah, sebelum sampai ke Goa Batu Cermin, kita lihat dulu ada satu objek wisata yang menarik, yaitu Batu Payung. Kenapa disebut Batu Payung? Karena memang bentuk batunya gede seperti payung yang memayungi kita dari atas. Karakter batunya juga unik ya travelers, warna hitam seperti poros gitu. Kalau diperhatikan memang batu payung ini agak unik ya, karena dia berbentuk seperti kanopi yang mengelilingi atau melindungi kita dari sengatan sinar matahari. Nah, berjalan menyusuri jalan setapak ini, di kiri kanannya akan terlihat banyak rumpun bambu yang melengkung indah. Ini seperti membentuk kanopi alami yang sejuk ya, jadi seakan menyambut kita yang datang berkunjung ke goa ini. Habis itu kita lanjutkan perjalanan menuju ke Goa Batu Cermin. Jadi ketika nyampe di depan, ada tangga beton selebar 1 meter ya, hampir ada 400 mendakan, kemudian menanjak hingga tingginya hampir 20 meter langsung menyambut kita. Nah, ini tampak depan Goa Batu Cermin sebelum kita masuk ke dalamnya. Jadi kita masuk ke dalamnya melalui tangga beton selebar 1 meter. Nah, tangga ini dibangun di antara dinding-dinding goanya. Ada batuan stalaktit dan stalagmit juga. Ini bermotif ukiran alami ya dari proses yang terbentuk jutaan tahun lalu. Dan akses masuk ke mulut gua ini luasnya sekitar 919 hektar. Karena di dalamnya gelap dan kemudian ada bagian-bagian yang agak sempit, jadi sebelum masuk ke bagian gua, si pemandu wisatanya akan meminta kita memakai helm keselamatan. Dan warna helmnya itu warna orange ya, jadi ke dalam kondisi gelap akan terlihat memancarkan warna sehingga kita bisa dipantau oleh pemandu wisata yang ada di dalam. Pakai helm ini memang bermanfaat banget ya, karena ada bagian-bagian yang agak runcing, terutama karena batuan-batuan stalaktitnya. Jadi supaya kita aman kepalanya dan kemudian tidak berbenturan, karena kadang kita juga harus menunduk ya menyusuri goa ini, maka kita sebaiknya memang pakai helm. Jadi susunan batu-batunya ini gede banget ya, batu-batu karang besar warna gelap, tingginya ini hampir 70 meter. Nah, kalau kita masuk ke goa-goa yang lain ya, jadi biasanya kan ini kalau kita masuk ke dalam ke goa itu ada turunan yang curam ya. Nah, kalau untuk di Goa Batu Cermin ini, goanya nggak terlalu curam masuk ke dalamnya. Kita bisa menapaki jalan setapak dan kemudian ketemulah keindahan dari batu batuan di dalam goa ini.
Jadi menurut cerita si pemandu wisata, goa ini pada awalnya ditemukan tahun 51-an oleh arkeolog dari Belanda. Jadi pada awalnya ini adalah dasar laut, namun karena adanya aktivitas gempa bumi mengakibatkan gua tersebut naik ke permukaan yang lebih tinggi dari pantainya. Nah, dinding gua batu cermin ini memang punya pesona yang unik yang mampu menarik para pelancong baik lokal maupun mancanegara. Lumayan ya, masuk ke dalam itu sekitar 5 menit kita jalan jongkok, menunduk, kemudian karena memang lorongnya sempit dan terjal. Dan kemudian ada stalaktit-stalaktit yang cakep sih. Nah, terus kita nyampe di ruang luas dan besar, ini kira-kira 200 meter persegi deh ukurannya. Nah, uniknya lagi, di langit-langit ruang utamanya ini jaraknya tingginya tidak kurang lebih dari sekitar 1,7 cm ya, 1,7 meter lah. Jadi kita bisa menyaksikan relief-relief unik dari goanya yang terlihat menonjol dan terlihat cakep. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh, relief-relief dari goa ini terlihat menonjol dan unik ya, seperti yang kita lihat nih sekarang nih. Jadi mirip penyu yang sedang merayapi langit-langit goa. Dan ada bentuk kepalanya, ada kerapasnya atau cangkangnya, terus kelihatan juga ini kaki belakangnya. Dan ini sepertinya fosil penyu ya, traveler. Jadi salah satu dari ribuan bentuk fosil mirip tumbuhan dan juga hewan laut yang terdapat di dalam goa ini, dan kelihatan memang ini membentang memenuhi sudut-sudut langit goanya. Nikmati relief dari aneka fosil yang ada di ruang bawah laut di ruang utamanya, terus kita kemudian jalan lagi masih dengan menunduk ya, dan kita menuju ke ruang utama lain dan terlihat ada ruang luas yang menjadi keistimewaan dari goa ini. Jadi kita ketemu satu tempat yang dimana ada bias sinar matahari masuk ke lewat celah-celah besar dari batu, dan sinar matahari masuk dari ketinggian ya, tepat di atas kepala kita. Cakep banget. Jadi ketika sinar matahari masuk, kemudian semburat sinarnya itu membuat suasana di dalam gua ini menjadi terang banget. Langsung dong, karena pendaran sinar matahari ini cakep, jadi kita langsung foto-foto di sini dengan latar belakang sinar matahari yang masuk melalui celah-celah batu-batuan dari goa ini. Sini baru saya menyadari kenapa kemudian goa ini disebut dengan goa batu cermin, karena memang jadi bias atau pantulan sinar dari matahari ini kalau kena batu-batu stalaktit dan stalagmitnya itu akan kelihatan berkilauan dan memantul. Ini persis seperti cermin, makanya disebut dengan goa batu cermin. Jadi menurut pemandu wisatanya, karakter batu di dalam goa ini memang karakter yang berpori. Jadi karakter batu yang berpori ini bagus untuk memantulkan sinar, tapi nggak bagus untuk memantulkan suara. Jadi kalau kita teriak nggak akan terjadi resonansi atau gema dari suara kita. Tapi ketika sinar matahari masuk dan jatuh ke dalam batu-batuan goa ini, dia akan terlihat pantulan cahaya yang bagus seperti cermin, dan ini terlihat cakep banget. Emang sih waktu terbaik untuk mengunjungi gua batu cermin ini ya sekitar jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya, karena sinar matahari bisa langsung menembus celah-celah batuan, celah-celah lubang-lubang gua, dan kelihatan menarik memantul ke batu cerminnya. Menurut saya worth it sih datang ke gua batu cermin ini, karena guanya unik dan stalaktit stalagmitnya itu cakep banget ya, bercurai ke bawah, runcing-runcing, dan ini jarang ditemukan di goa-goa yang lain. Saya pernah mengunjungi beberapa goa yang di Makassar, tapi memang sedikit berbeda ya, mana masing-masing menampilkan keunikan dan view yang khas masing-masing. Selesai mengunjungi Gua Batu Cermin, sekarang saya dan teman-teman kemudian melanjutkan perjalanan menuju Goa Rangko. Nah, ini adalah goa yang di dalamnya ada danau di bawah tanah dan mempunyai keunikan sendiri. Nanti kita lihat ya, travelers. Sekarang saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan ke Goa Rangko. Jalan menuju desa Rangko bisa menggunakan sepeda motor atau dengan mobil pribadi atau dengan sewa mobil. Dari desa Batu Cermin menuju desa Rangko, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalan mobil. Tapi saya dan teman-teman lebih memilih untuk menyewa perahu, dan kita sekarang berada di dermaga menuju penyeberangan ke desa ke Goa Rangko. Sekarang kita sampai di dermaga dan akan menyeberang dengan menggunakan perahu. Kondisi cuaca sih cukup baik, cerah,
Dan kondisi lautnya juga tenang, laut biru yang bersih ini bikin mata jadi seger. Perahu yang kita sewa sih cukup aman, kapasitas sekitar 30-40 orang, dan sepanjang perjalanan juga kita menikmati perjalanan yang menyenangkan karena kondisi cuaca yang juga cerah, dan kita sudah tiba di dermaga akan menuju ke Goa Rangko. Emang ya, Labuan Bajo ini perairannya juga bersih, warnanya biru, cakep. Saya suka banget dimanapun ketemu air yang bersih dan jernih. Kita lihat nih di bawah perahunya, di dasar airnya itu sampai kelihatan batu-batunya saking jernihnya airnya. Dermaganya sih cukup aman ya, meskipun terbuat dari dermaga kayu, tapi trestelnya cukup kuat, dan berjalan di sepanjang trestel atau catwalk kita bisa merasakan deburan ombak, kemudian hembusan angin yang bikin suasana menjadi seger. Ini kita bayar tiket masuk dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan sekitar 5-10 menit ke Goa Rangko. Ini medan yang dilalui menuju Goa Rangko dari dermaga, tanahnya berbatu tapi cukup aman dan nggak terlalu sulit juga ya melewatinya, karena memang ini sudah jalur yang biasa dilalui oleh para wisatawan. Dan akhirnya kita sampai di Goa Rangko. Sampai di mulut Goa Rangko kita harus turun ke bawah, nggak usah khawatir travelers ya, karena ada handrail yang bisa kita gunakan untuk turun ke bawah. Pertama nyampe sih dari sisi penampilan saya ngeliat mulut Goa Rangko ini sebenarnya agak kecil ya, tapi nggak usah khawatir travelers, karena begitu masuki gua, travelers akan menemukan banyak juga stalaktit dan stalagmit yang unik dan cantik. Kemudian di bagian bawahnya ada kolam air alami yang berwarna biru, jernih dan sejuk, dan ini memang cukup menggoda mata ya untuk bisa berenang di sini. Dan saya lihat banyak pengunjung yang memang bermain air dan berenang di sini. Pas dicobain airnya ke tangan rasanya seger banget. Mungkin ini karena memang benar-benar mata air yang berasal dari dalam ya. Jadi airnya juga sejuk, seger, bersih, dan gak usah ragu-ragu juga berenang di sini karena cukup aman. Airnya sedikit asin ya travelers, karena memang bersumber dari air laut, karena memang airnya ini berasal dari air yang masuk lewat rongga-rongga atau celah-celah yang menghubungkan kolam di dalam goa dengan laut lepas. Kalau kita melihat ke bagian atas, di bagian Goa Rangko ini dipenuhi dengan ornamen-ornamen stalaktit yang cakep dengan bentuk yang tak beraturan. Terus bagusnya lagi di sini nggak ada kelelawar ya seperti di goa-goa pada umumnya, sehingga rasa suasana sunyi yang semakin syahdu di dalam goa ini. Kalau travelers ingin berkunjung ke Goa Rangko, baiknya sih memang berangkat dari pagi ya, karena udara masih cerah, kemudian matahari masih terlihat. Jadi kita paling pas menikmati keindahan Goa Rangko ini sekitar jam 12 siang sampai jam 2, dimana pada saat tersebut sinar matahari memang pas masuk ke lubang gua dan membantu penerangan buatan di dalam gua sehingga tidak terlalu kelihatan gelap. Sekali lagi keunikan dari Goa Rangko ini adalah kolam birunya yang berwarna eksotis, juga formasi batuannya yang cakep ya, stalaktit stalagmitnya, juga suasana guanya agak-agak remang, agak gelap, jadi kesannya misterius. Dan menurut saya sih ini worth it banget datang ke sini ya, karena ya hampir ini merupakan tempat wisata yang anti mainstream ya, dimana kalau orang pergi ke Labuan Bajo kebanyakan ke Pulau Komodo, Pulau Padar atau Pulau Lengkuas. Nah ini salah satu opsi yang bisa dikunjungi oleh travelers ya kalau ingin ke Labuan Bajo, karena ini adalah tempat yang sangat eksotis menurut saya. Oke travelers, itu dua tempat eksotik yang menarik untuk dikunjungi di Labuan Bajo, Goa Rangko dan Goa Batu Cermin. Menarikan dan tidak susah juga untuk akses ke sini, kemudian juga tiketnya juga murah. Jadi menurut saya sih ini layak dikunjungi ya travelers. Oke travelers, terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di dua spot wisata menarik, Goa Rangko dan Goa Batu Cermin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kita ketemu di petualangan seru, di kisah-kisah seru menarik lainnya di Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, bye.